Orang-orang itu kan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Karena apa? Pokoknya tidak ada pada zaman Rasulullah bid'ah, tidak ada pada zaman sahabat bid'ah. Nah sekarang kira-kira orang-orang yang itu tuh zakatnya pakai beras apa pakai kurma kira-kira? Wa amsalu hadhihi suwari, dan adapun beberapa contoh ini itulah tanhasiru, tidak terbatas, banyak sekali contoh-contohnya, contoh-contoh. Nah, jadi kalau dalam kasus zakat fitrah, orang itu kalau punya barang yang berlebihan padahal dia tidak punya makanan, wajib menjual. Nah, itu zakat fitrah. Kalau zakat mal beda lagi. Jadi mamanya ada orang, kemarin kan digambarkan orang punya 2 kitab saja, mamanya punya kitab Ihya 2, yang satu dipakai, satunya nganggur, ini dijual untuk bayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, orang punya baju berlebih mamanya, padahal beras tidak punya, maka bajunya harus dijual. Ini kalau zakat fitrah. Ini bedanya dengan zakat mal. Kalau zakat mal enggak, karena zakat mal itu butuhnya nisab sama haul, sama nisab sama yauma hasadi. Nah itu bedanya. Nah padahal sekarang itu enggak ada orang kok punya baju 1 2 itu enggak ada, karena online itu bisa belanja Pak. Pak Amin itu bisa belanja tiap hari. Lihat HP kok jualan, langsung mijet dulu. COD. Dalam boleh, boleh saja. Walam yuta'arwad, dan tidak tidak dijelaskan apa madkurun atau hadhil surah tadi itu lahu bagi hadhil surah fi fandil fiqhi, di dalam bab fikih, karena terlalu detail kalau itu. Wa inna ma auradnahu, bahwasanya menyampaikan siapa kami kepada amsal tadi, madkurun minal amsal li umumil balwa, karena banyaknya ujian. Balwa itu jadi hal yang hampir sulit dihindari. Contohnya begini, umumil balwa itu kalau dalam bentuk najis ya, orang itu kan tidak semuanya ngerti najis. Umpamanya contoh ini, di rumahnya itu ketika itu punya anak kecil kencing, ternyata kencingnya hanya dilap saja, setelah itu apa ketel-ketelan itu, yang digini-gini kan, itu kan najisnya sebetulnya malah melebar kemana-mana. Nah terus kemudian ya udah, ini kering, kalau ketemu kering nggak apa-apa, tapi kalau ketemu basah najis, panjenengan mamanya habis kamar mandi injak tadi kan ya, terus kemudian berangkat ke masjid. Jadi yang masuk masjid itu kan tidak semuanya orang ngerti hukum. Nah tapi kan masuk tiap masjid itu tiap waktu mukmel kan ya sulit ya, makanya dianggap sebagai umumul balwa. Jadi hal yang umumul balwa itu dimaafkan karena sulitnya. Li usri ijtinabiha, karena sulitnya menjauhi itu. Ya. Buat tanbihi, dan mengingatkan
di husni hadzal nadhuri, dengan bagusnya pandangan ini, ala ghairi atas lainnya, man fa inna istiqsa'a hadhihi suwari, dan sesungguhnya memuncakkan memaksimalkan beberapa contoh ini itu baru mungkin, tidak mungkin kalau diterangkan semuanya saking banyaknya contoh. Ini ta'adda, karena berimbas, karena berentek itu berpengaruh, mengembang. Apa mithlu hadan nadri, perumpamaan seperti ini fi asasil baiti, di dalam perabotan rumah. Umpamanya perabotan rumah yang kiranya agak berlebih, padahal dia tidak punya beras. Ketika malam lebaran umpamanya dia punya yang kira-kira, kalau punya panci kok dua, mestinya satu saja cukup ya, maka panci satunya harus untuk zakat fitrah lagi, kalau zakat fitrah. Ya kan contoh-contohnya banyak, makanya kata Imam Ghazali ini kalau dibicarakan terus itu merembetnya kemana-mana, Ini dari di dalam ukurannya asasil bait wa ada dia bilangannya asasil bait wa nau'iha. Tidak hanya itu, wa fi siyabil badani, dan pakaian. Nah, pakaian sekarang kan tidak ada. Orang dulu pakaian zaman saya diceritain bapak saya itu, pakaian itu hanya satu. Jadi kalau siang itu kun, jadi bajunya itu, celananya dan bajunya dijemur, orangnya di dalam air, tidak berani keluar kan? Karena bajunya hanya satu, ya bajunya hanya satu. Itu zaman itu tahun berapa ya? Masih zaman Kolo Bendu. Nah kemudian tahun berikutnya sudah agak berubah lah. Ketika saya kecil itu kan beli baju itu tiap lebaran kan gitu, dikasih pengepang-pengepang, pokoknya gelem poso nanti dapat baju lebaran. Jadi nggak kayak sekarang, sekarang bisa tiap minggu ada model baru COD lah. Wafid dari di dalam rumah, wasaatiha, dan luasnya rumah, Bapak. Nabi itu rumahnya hanya 4 meter persegi. Ya, jadi kalau ada orang kepingin katanya niru Nabi, itu ya niru sembarangan nih. Ya, ada orang niru hanya celana cingkrangnya saja. Ya tidak apa-apa, niru celana cingkrang nggak apa-apa, berarti kan hemat kain kan gitu ya. Hemat kain. Yang kedua, kalau banjir tidak kebanjiran kan gitu ya, celananya. Ya baik-baik saja, tapi nggak cocok ya, nggak cocok tradisinya orang kita ini. Celana kok nanggung begitu kan nggak cocok, kecuali kalau orang ke sawah itu nggak apa-apa. Nah tapi jangan hanya nirunya hanya celana cingkrangnya saja, mestinya nirunya juga, rumahnya juga begitu, mestinya hanya 4 kali 4. Kalau lebih dari itu yang menyakiti hati Rasulullah. Kemudian makannya Nabi itu nggak pakai sendok, pakai tangan ini. Jadi kalau niru Rasulullah ya begitu, walaupun ada sop iga ya pakai ini saja. Pakai soto ya. Kemudian apa lagi? Contohnya lagi, Rasulullah itu tidak pernah naik mobil. Jadi kalau panjenengan mau haji mestinya naik onta lah gitu. Kalau tidak naik onta berjalan. Dari sini lewat selatan itu ngangi mari ngono. Ke Bakaunia naik. Dan seterusnya. Jadi kalau niru jangan hanya
niru cingkrangnya saja, sementara kemudian itu rasanya udah paling benar sendiri, padahal ini nirunya baru cingkrangnya saja. Ada yang itulah semuanya. Makanya kalau bahasa Gus Ba itu, nah kalau hanya niru cingkrangnya saja gampang, niru yang keren itu apa Qurannya lah. Kalau hanya niru apa namanya cingkrangnya saja, kalau celana panjang dipotong itu kan beres. Tapi kalau ngapalin Quran kan ya, wah gitu. Orang-orang itu kan dikit-dikit bid'ah. Karena apa? Pokoknya tidak ada pada zaman Rasulullah bid'ah, tidak ada pada zaman sahabat bid'ah. Nah sekarang kira-kira orang-orang yang itu tuh zakatnya pakai beras apa pakai kurban kira-kira? Orang yang dulu yang itu kira-kira zakatnya pakai beras apa pakai kurma? Pakai beras kan ya? Padahal zaman Rasulullah tidak ada yang pakai beras. Zaman sahabat juga tidak ada yang pakai bid'ah berarti. Ya. Zaman tabi'in tidak ada, zaman ulama salaf tidak ada. Ini bid'ah semuanya. Itu kalau definisi bid'ah model mereka aja kayak gitu. Wasaatiha dan siapa namanya luasnya dar, wadaikiha dan sempitnya dar. Walaisa dan tidak ada itu lihadil umuri bagi beberapa perkara ini apa hududun, beberapa batasan mahdudatun yang dibatasi. Artinya enggak, karena ya kalau dipanjangkan itu banyak berbagai hal. Orang yang kopiahnya kok dua ya berarti satunya harus dijual. Punya sarung kok lebih dari satu berarti dijual. Apalagi kok jamnya 11 miliar itu. Walakil faqihu, tetapi ada pun orang yang ahli fikih itu ya ijtihadu, berijtihad siapa faqih fiha di dalam hadil umur bi ra'yihi, dengan pandangannya faqih. Wa yuqarribu dan memudahkan siapa faqih bitahdidati di dalam beberapa batasan biba dengan perkara yang yaroh, yang melihat, yang berpandangan siapa faqihu kepada ma. Waya ketakhimu dan masuk siapa faqih fihi di dalam ma khatar syahad subhati, pada kekhawatirannya beberapa perkara yang samar subuhat. Makanya biasanya ulama-ulama fikih itu bikin kategorisasi ya. Jadi contohnya kan nggak dicontoh sedikit-sedikit, namanya kecubung itu memabukkan, kemudian apalagi itu memabukkan. Akhirnya bikin percontohan saja, setiap yang memabukkan adalah haram, setiap perkara yang haram adalah homer, setiap homer adalah haram ya. Kemudian setiap homer adalah gimana sih itu istilah, kullu muskirin haramun wa kullu haramin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr, setiap khamr itu haram, berarti setiap perkara yang memabukkan itu haram. Jadi begini akhirnya kategorisasi, nggak bukan contoh satu-satu, nanti ini wal mutawarri'u, adapun orang yang wirai, wal mutawarri'u dan adapun orang yang wirai itu ya'khudhu, mengambil siapa mutawarri fihi di dalam ma bil akhwati, dengan yang lebih hati-hati. Kalau orang
yang wirai itu berusaha untuk yang hati-hati. Jadi orang wirai itu yang syubhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Makanya mereka itu ada kaidahnya, al-hujjatu min haitsul dalil wal amalu min haitsul aqwal. Nah gitu. Kalau hujjah pakai dalil yang kuat, yang paling kuat. Kalau beramal cari yang paling hati-hati. Jadi al-hujjatu min haitsul dalil wal amalu min haitsul aqwal. Waya tahu dan meninggalkan siapa mutawari ma pada perkara ya ribu yang meragukan apa mahu kepada mutawari ilama kepada perkara la ya ribu yang tidak meragukan apa mahu kepada mutawari. Jadi meninggalkan perkara yang ragu-ragu menuju perkara yang terang benderang. Wadarajatul mutawassitatu, adapun beberapa derajat yang tengah-tengah, al-muskilatu yang sulit, bainal atrafi antara beberapa ujung, al-mutaqabilati yang berhadapan, al-jaliyati yang terang, itu kathiratun banyak. Walayunji, dan tidak bisa menyelamatkan minha dari atraf al-mutaqabilah apa ilal ikhtiyatu kecuali kehati-hatian ya, kecuali kehati-hatian. Jadi wallahu a'lam. Jadi orang itu memang akhirnya harus milih yang hati-hati. Jadi kalau ini wilayah gray area, ini wilayah yang terang benderang, orang milih yang terang benderang. Yang di area ini, yang wilayah abu-abu ini ditinggalkan. Nah ini kalau yang termasuk mutawari. Kalau yang enggak ya, wah cari yang terang ya sulit, jangan remeng-remeng sikat saja lagi. Nah, as-sinfus tsalitsu, adapun bagi atau kelompok asal yang ketiga itu amilun, orang-orang yang amil. Wahum adapun amil itu as-su'atu, orang yang berusaha atau orang yang menangani, yang menarik. Alladzina, orang-orang yajma'una yang mengumpulkan siapa alladzina az-zakawati pada beberapa zakat siwal khalifah selain khalifah wal qadi dan hakim. Wa yadkhulu dan masuk di dalam amil siapa al-arif, yaitu orang yang pemuka, pimpinan lah. Wal katibu, dan penulis, artinya sekretaris. Jadi ada ketua, ada sekretaris kan itu. Wal mustaufi, dan orang yang bagian nimbang, bagian wal khafidhi, dan orang yang menjaga. Wan naqali, dan orang yang bagian mindah ikannya dari tempatnya muzaki dibawa ke sentra, tempat kantor dan sebagainya. Wala yuzadu, dan tidak ditambah siapa wahidun satu minhum dari amilun, siapa wahidun satu min dari amilun ala udratil mithli, atas ongkos yang sepadan. Jadi ya sekarang itu ya biasanya, jadi kalau amil itu kalau sudah mendapatkan gaji dari pemerintah itu tidak boleh ngambil dari porsinya zakat ya. Tapi kalau tidak dapat bagian dari gaji dari pemerintah,
maka dia boleh ngambil dari porsinya zakat. Ini di kitab-kitab seperti itu. Kadang-kadang itu masih sudah dapat gaji dari mamanya dari APBD dapat, lah kok masih minta persentase zakat, padahal zakatnya juga sebagian sumbangan dari APBD mamanya, apa bantuan apa namanya itu hibah, dana hibah dari itu namanya tumpuk-tumpuk ya, tumpuk-tumpuk, jadi nggak boleh. Makanya yang kasus kemarin di Basnas Jawa Barat ya, Jawa Barat itu yang akhirnya dua karu-karuan untuk beli ini beli itu ya, jadi kadang-kadang itu saya begini, orang itu kok keras kritik pemerintah itu kadang-kadang karena dia dapat bagian ya, karena dia tidak berkesempatan itu ya. Kalau dia dapat kesempatan kira-kira ya 11-12 gitu. Coba bayangkan sekarang yang berkuasa itu dulu yang demo itu, yang dulu demo anti KKN, demo anti korupsi dan sebagainya, itu sekarang berkuasa itu ya, demo-demo. Giliran mereka sekarang berkuasa, apakah dia tidak KKN? Ya, lebih ganas lagi ternyata. Makanya kadang-kadang itu saya kalau nggak berani keras berakan aku, karena saya tidak diberi kesempatan. Kalau diberi kesempatan, jangan-jangan juga sama saja. Masya Allah. Makanya berusaha menjauhi kayak bangsa ini itu kan karena khawatir tiba-tiba jadi anggota dewan, wes tunjangan perumahan sebulan 50 juta. Kira-kira nolak apa enggak kira-kira itu ya? Yang nolak itu karena yang tidak kebahagiaan, itu yang nolak. Yang demo. Yang demo kalian yang tidak kebahagiaan. Kalau Pak Mas kebahagiaan ya nggak demo. Masya Allah. Fa'in fadula, maka jika lebih apa syai'un suatu minat tamani dari harga an ujrati mithlihim dari gaji sepadannya itu, ya rudda, maka dikembalikan. Kalau lebih dari ini ujratul mithli loh, UMR ukurannya dari DPR itu gajinya UMR mestinya. Oh ini kali 200% UMR. Rujak dikembalikan apa sama ala baqiyatil asnafi pada apa namanya kelompok-kelompok yang lain. Jadi amil tadi itu standarnya mestinya ujratul mithli. Wa in naqrasa, dan jika kurang apa zaman kumila, maka disempurnakan apa zaman min maril masalihi dari harta kemaslahatan. Nah, jadi amil itu adalah orang yang di SK oleh pemerintah, jadi bukan panitia zakat ya, bukan panitia zakat. Jadi memang orang itu di SK yang selama SK itu tiap hari ngurus itu. Jadi tidak hanya zakat fitrah, zakat terutama zakat mal, dan proaktif. Datang, kayak ini mamanya
toko-toko itu, ada toko mainan, ada toko apa, didatangi, ditanya, diberikan jelasan. Bu, sampai sudah zakat belum? Ini mestinya tidak tahu bagaimana cara ya dihitung, cara hitung. Nah kalau panitia itu kan ya kerabutan orangnya, gantian. Tahun ini mana Pak Yoyo, Pak siapa gitu. Tahun depan ganti orangnya. Masuk itu sudah ganti. Nah gantian. Lalu nanti ditanya tukang zakat juga ngerti sama sekali, nggak ngerti. Pokoknya saya kan ya hanya suruh nungguin ada orang bayar zakat diterima lah. Asin furabi'u. Jadi kembali ya, jadi amil itu bukan panitia zakat. Memang dulu konsep zakat itu semua dihandle oleh pemerintah. Tidak ada punya zakat kok dihandle oleh swasta, itu bukan begitu konsepnya sebetulnya ya, awalnya. Hanya kemudian pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidun masih konsepnya masih pemerintah. Setelah itu ketika zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, di mana terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kemudian ulama berpendapat boleh muzaki langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik, tidak melalui amil. Nah yang baik mestinya memang semuanya lebih melalui amil. Karena apa? Amil itu punya database-nya, orang yang miskin, kriterianya ngerti, dan nanti dibagi rata jadinya dapat semuanya. Nah kalau swasta kan ya ada yang dapat, ada yang enggak kan gitu. Ada yang double, ada yang enggak. Jadi pajak dong dalam pajak. Kalau pajak itu kan kewajiban sebagai warga negara. Jadi dulu pajak itu sebetulnya hanya berlaku kepada orang kafir dhimmi, namanya jizyah atau doribah, ya, jizyah. Kemudian akhirnya dijadikan sumber keuangan bagi pemerintah. Nah, yang naif ya kayak di Indonesia ini, barang katanya negara yang gemah ripah jinawi, suburkan sarwa tinduk toto tentrem kertora harjo, suburkan sarwa tinandur, murahkan sarwa tinuku. Ternyata pajaknya tinggi, penghasilan masyarakatnya rendah. Pada saat yang sama ada orang flexing, pamer-pamer kekayaan, jadi akhirnya terjadi sakit hati. Asin Furabi'u adapun kelompok yang keempat itu al-mu'allafatu qulubuhum. Jadi orang yang ditundukkan qulubuhum. Artinya al-mu'allafah alal islami, atas Islam. Wahum adapun mu'allafah qulubuhum itu al-ashraf. Jadi memang definisinya banyak sebetulnya mu'allafah. Di antaranya adalah ini. Al-ashrafu adalah orang-orang yang mulia, alladzina yaitu orang-orang aslami yang telah masuk Islam di Madinah. Wahum adapun mereka alladzina itu muta'una, ditaati fi qaumihim di dalam kaumnya, alladzina wa fi i'ta'ihim, dan di dalam itu di dalam memberikan kepada alladzina takriruhum, yaitu memantapkan atau menetapkan alladzina alal islami, atas Islam, wa targhibuna dhairihim, dan menyenangkan kepada orang yang sesama asyraf tadi itu, wa atsba'ihim, dan para pengikutnya. Jadi mestinya mu'allafah qulubuhum itu adalah tokoh-tokoh masyarakat Islam yang dia pengikutnya banyak. Kalau diberi zakat dia semakin kuat posisinya, masyarakat pengikutnya akan semakin banyak yang ikut dengan dia itu. Oh Pak, itu Islamnya benar.
Jadi bukan hanya itu salah satunya ini, di antaranya adalah orang yang baru masuk Islam. Makanya pernah pada zaman sahabat Umar mu'allafah qulubuhum tidak dikasihkan. Ya. Sahabat Umar ini kebijakan-kebijakannya itu menjadi rujukan bagi pembaruan hukum-hukum Islam, terobosan-terobosan terhadap hukum Islam, termasuk ketika tidak memberlakukan potong tangan. Padahal masnya qat'i, ya masnya qat'i. Jadi itu akhirnya menjadi sandaran rujukan bagi para juris, para ahli hukum untuk melakukan pengembangan terobosan-terobosan hukum dengan cara itu. Termasuk tadi masalah mu'allafah qulubuhum tadi. Nasnya jelas kan? Dan wal mu'allafati qulubuhum. Kalau wal panitia tidak ada, wal panitia. Wal janda juga tidak. Wal yatama juga tidak ada. As-sinful khamis, ada berkelompok al-khamsah itu al-muqatabu, orang-orang budak yang melakukan akad cicilan, budak mukatab, ya, budak yang melakukan akad cicilan. Fa'idfa'u akan diberi ila sayyidi kepada sayyid atau diserahkan apa sahmul mukatabi, yaitu bagian dari budak mukatab tadi itu untuk nebus dirinya itu. Wa'in tufi'ah, dan jika diberikan apa sahmul mukatab ilal mukatabi pada budak mukatabnya jaza maka boleh. Walayat fa'u, dan tidak menyerahkan siapa sayyid zakat atau pada zakatnya sayyid ila mukatabi nafsihi, kepada budak mukatab dirinya sayyid, li'anna mukatab itu yu'addu, dianggap mukatab abdan, merupakan hamba lahu bagi sayyid tadi. Artinya budak mukatab itu boleh bagian diberikan kepada tuannya sebagai bagian untuk nyicil tadi, atau diberikan kepada mukatabnya juga boleh, karena dipakai untuk apa. Tapi nggak boleh juga begini, tuannya ngasih zakat kepada mukatab supaya dia membayarkan cicilannya kepada tuannya, itu nggak boleh. Asyiful sadisu, bagian yang keenam itu al-gharimuna, orang-orang yang punya hutang. Wal gharim, adapun orang yang gharim, adapun al-gharim itu alladzi orang istaqrada, yang berhutang siapa alladzi fi ta'atin, di dalam ketaatan, au mubahin, atau yang mubah. Wa adapun alladzi itu fakirun, orang fakir. Jadi kayak fakir itu kan untuk kebutuhan primernya kurang, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan primer dia harus berhutang. Makanya nanti boleh minta kepada lembaga zakat untuk membayari hutang. Atau miskin sama. Fa'is takrodo, maka jika berhutang siapa orang bergharim fi maksiatin, untuk maksiat, hutang tapi karena untuk dipakainya untuk maksiat, hukum untuk judol, lafalayuto, maka tidak diberi siapa gharim tadi itu illa idza taba, kecuali ketika obat siapa gharim. Bahkan walaupun ada sebuah gharim itu ghaniyan, bahkan jika ada gharim itu ghaniyan kaya lam yukdo, maka tidak ditunaikan apa dainuhu, hutangnya gharim tadi itu. Ila idakana, kecuali ketika ada siapa gharim itu kodistakrodo, kecuali jika hutang siapa gharim limaslahatin, untuk kemaslahatan, au itfa'i fitnatin, atau memadamkan fitnah. Bapaknya ada orang ada dua kampung itu berantem, kan di Jakarta itu sering antara kampung ini sama kampung itu, karena
entah salahnya apa itu tiba-tiba perang satu kampung, nah, gitu. Nah, jadi, kalau untuk mendamaikan itu dibutuhkan biaya untuk kemaslahatan itu, maka boleh ya orang berutang untuk itu, maka orang itu boleh meminta atas nama gharim walaupun dia kaya. Contohnya lagi, jadi panitia pembangunan masjid namanya. Kemudian punya utang material banyak, nah maka dia boleh minta sumbangan atas nama gharim. Asim Susabiu. Adapun bagian yang ke-7 itu al-Ghuzat, orang-orang yang perang. Ini tafsiran Sabilillah ini, al-Ghuzat ini. Di sini kalau ustaz kan. Alladzina yaitu orang-orang. Alladzina orang-orang kaisa tidak ada itulah bagi alladzina apa marsumun, yaitu dicatat di diwanil murtaziqati, di dalam catatan gaji. Jadi tentara kalau dulu itu adalah ini suka relawan, bukan tentara. Jadi relawan yang ikut perang di jalan Allah yang tidak digaji, itu namanya sabilillah. Nah itu. Kalau sekarang bagaimana kalau guru-guru yang atau ustadz itu yang diberi atas nama sabilillah. Ini ulama khilaf. Ada pendapat dari mazhab Maliki, itu kalau zakatnya zakat mal boleh, tapi kalau zakat fitrah tidak boleh, karena zakat fitrah itu fokusnya adalah tuhrotan lishoimin wa tu'matan lil masakin. Nah gitu. Tetapi ada juga yang membolehkan. Imam Al-Lakhmi itu di mazhab Ahmad itu yang membolehkan orang-orang yang memang fokus untuk berjuang di jalan Allah dengan mengajar dan sebagainya, maka itu dibolehkan ya. Makanya kalau ingin hati-hati kan modelnya saya yang zakat itu, karena kalau sudah masuk kepada mustahik diserahkan panitia, setelah itu maka udah nyaman aja itu. Guru-guru khotib Jumat, guru-guru lekar mau dikasih udah tidak ada masalah. Tapi kalau panitia yang menerima waruat, Fa'yusrafu maka dibagikan atau ditasarufkan ilaim kepada al-ghuzat atas sahmun bagian. Wa in kanu, walaupun ada siapa ghuzat itu aghniyaan, orang-orang yang kaya, i'anatan karena membantu lahum kepada ghuzat ala ghazwi atas peperangan. Jadi walaupun dia kaya, kalau dia perang di jalan Allah bukan di jalan Amrin ya. Asiful Taminu. Adapun bagian yang ke-8 itu Ibnu Sabil. Bahwa Ibnu Sabil itu alladhi orang syakhoso, yang keluar siapa alladhi min baladi, dari negaranya alladhi liyusafiro, untuk bepergian siapa alladhi fi ghairi maksiatin, pada selain maksiat. Jadi ada orang bepergian panjenengan pergi ke Aceh, karena itu maunya nyari saudaranya di sana, silaturahim. Yang ternyata kecopetan, HP hilang, dompet hilang, coba kan mau nelpon nggak bisa, mau ambil di ATM nggak bisa, ya datang saja ke tempat Basnas itu minta atas nama sabilillah. Nah, kalau perginya bukan pergi yang maksiat. Awil jutaza, atau lewat siapa man biha, dengan balat pada balat, fayuqta maka diberi siapa alladhi, ingkana jika ada siapa alladhi itu fakir, jadi diberi utuh kalau memang dia fakir.
Baik karena jika ada itulah bagian lagi apa jika ada itulah jika ada kok malam malu nama malam Hah? Malan. Kainkan lau Malun. Malan. Yang benar mestinya malun. Oh, iya. Punya saya juga malam ya. Tapi rasanya itu gak enak. Rasanya gak enak. Karena jika ada apa namanya itulah bagian apa malun. Nah itu mesti sebenarnya bukan malam. Di baladin akhir ini walaupun tidak ada harokatnya lah, tapi ada rasanya. Ada rasanya kalau saya kira-kira Salamun ngajari bahasa Inggris kira-kira sense of apa namanya ya, speaking atau apa ada terasoid ngomongnya nggak enak ini rampas kayak sama saja. Jadi boy nggak cocok ini. Kemarin ada penceramah itu wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, maknanya apa? Jadi orang-orang Jakarta, dari mana nih model Jawa karena pernah model di Jawa. Dari mana nih keliru? Kerapnya keliru. Wal takun dan dalah ada siapa kamu semuanya. Apa namanya? Itu ummatun adalah umat. Salah umat itu mesti jadi isim bukan jadi khobar. Terus tak muruna yak muruna memerintahkan siapa kamu semuanya. Wah salah terus. Kadung terkenal masanya kayak dulu itu dikandani malah air karena udah kadung dipanggil kiai masalahnya. Udah kadung kalau dipanggil kiai itu repot disedudukan. Di baladin akhir utia maka diberi siapa lagi biqadri bulghatihi dengan kadar biayanya untuk menuju itu. Maunya orang itu ya tadi ke saudaranya di Aceh, belum nyampe rumah saudaranya tadi kecopetan, HP-nya hilang, manunya hilang. Ya terus tapi orang itu punya harta di rumah saudaranya itu, ya tinggal dan minta biaya cukupnya untuk sampai ke mana saudaranya. Beda dengan orang fakir, ya dibiayai sampai dia pulang perginya. Baik kulta maka jika berkata Rabima maka dengan apa? Talifu mengetahui siapa kemahali sifati pada beberapa sifat ini. Kulna maka berpendapat dengan amal fakir adapun fakir wa maskanatu dan miskin itu fibau bikaulil akhiri dengan ukurannya dengan ucapannya orang yang mengambil. Wala yutolabu dan tidak dituntut siapa fakir atau miskin dibayinatin dengan tidak perlu bukti ya. Wala yukrafu dan tidak disumpah bal ya juzu balik boleh apa itimal dukholihi berpegangan pada ucapannya fakir atau miskin. Di dalam yuklam seketika tidak diketahui fakir kadibu bohongnya fakir atau miskin. Wa amal ghazwu adapun perang wa safaru dan bepergian bahwa maka adapun ghazwu safar itu amrun perkara mustaqilun mustaqbalun yang dihadapkan. Wa yuqta maka diberi siapa apa nama apal ghazwa safar tadi itu dikoli dengan ucapannya orang yang perang dan berebut. Ini ghazin, nah ini aku itu ghazin orang yang berperang. Fa'ilam yakin maka jika tidak menulis kalau ghazin dengan ghazwu usturida maka ditarik kembali ternyata kok nggak perang ngakunya perang. Bahwa bagiatul asnafi ataupun beberapa kelompok yang lain para buddha maka tidak bisa tidak minta dari Eviha di dalam bagiatul asnaf apa minal bayinati dari saksi. Kalau yang lain bagi sama adapun ini surut al-qud itu surutul istiqaqi adalah syarat-syaratnya memiliki ya untuk berhak menerima zakat tadi. Wa mamikdar rumah adapun ukurannya perkara yusrofi yang ditasarufkan apa
ila kulli wahidin pada setiap satu sayati, maka itu akan datang apa? Ma wa kana wallahu a'lamu bishawab.